Suatu hari jamaah nelpon saya, suaranya tersengal-sengal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya memotong kambing yang ditabrak bis Pak Ustaz? Di mana nih? Di tepi jalan. Cepat sebenarnya. Apa yang langsung potong? Potong. Setelah dipotong baru saya ingat, yang kalian potong itu kambing siapa? Lupa pula saya nanya. Astagfirullah. Saya takut jawabnya lama, nanti kambing itu mati. Pak Ustaz, apa hukum motong kambing yang ditabrak bis? Cepat potong, cepat potong. Kambing siapa itu? Dengan ujian itu adalah ketika roh bersemayam dengan jasad. Tapi efek negatif jumpa roh dengan jasad ini muncul negatif-negatif. Ada positifnya, ada. Positifnya apa? Kita hidup. Positifnya apa? Banyak. Tapi negatifnya muncul. Apa negatif? Muncul namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa Pak Ustaz? Ingin yang pertama ingin makan. Makanya janin itu makan. Ibu jangan puasa ya Bu, kata Pak Dokter Puskesmas. Memangnya kenapa Pak Dokter? Kalau ibu puasa nanti anaknya lemas karena dia makan. Oh, anak saya makan? Iya. Apakah dia mengunyah Pak Dokter? Enggak, giginya belum ada lagi. Anak itu di dalam tidak mengunyah, tapi dia makan dari plasenta, tali pusar itu masuk dia ke dalam. Oh begitu ya. Ibu jangan puasa ya Bu. Makanya banyak pertanyaan jamaah, Pak Ustaz, ibu hamil menyusui gimana ganti puasanya Pak Ustaz? Kenapa dia dilarang puasa? Karena anaknya makan. Ketika roh berjumpa dengan jasad, muncul hawa nafsu. Hawa nafsu pertama namanya makan. Apakah dia minum? Sepaket. Makan dengan minum. Nah, menyikapi makanan ini manusia terbagi dua. Yang sebelah kanan, ekstrim kanan, tak mau makan. Ayam haram, kambing haram. Tak mau makan ayam, tak mau makan kambing. Karena kata dia kambing itu berdarah. Darahnya itu membangkitkan libido seksual. Saya tak mau makan kambing Pak. Nanti kalau saya makan kambing bawaan saya mau nando aja. Saya tak mau makan sate kuda Pak. Nanti kalau saya bawa makan sate kuda bawaannya mau menyipak aja. Jadi makan apa? Makanannya sayur. Sayur itu bahasa Inggrisnya vegetable. Orang yang makan sayur aja namanya vegetarian. Restorannya di Jalan Sudirman. Sebelum flyover belok kanan. Loh, Ustaz tahu? Tahu. Pernah lewat situ? Pernah masuk. Makan? Enggak, nengok aja. Di situ ada rendang. Rendang apa nih? Rendang tahu. Di situ ada masak kecap macam ayam. Ini apa ini? Semur. Semur apa? Semur jamur. Makanannya sayur aja. Maka bawaannya mau mati. Yang makan di situ 3 orang vegetarian, biksu, biku, pastor. Ustaz tak ada. Ini ekstrem kanan. Dia tak mau makan sembarangan. Yang satu lagi ekstrem kiri, lawan dari ekstrem kanan. Kalau yang ini tak mau makan daging, ini kebalikannya, semua dia makan. Semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja, itu pun karena keras. Semua yang merayap halal dimakan, kecuali kereta api, itu pun karena besi. Kalau lunak dikunyahnya juga habis. Restorannya ini di dekat terminal akap, B1, B2. Yang B2 itu menggunggung dia, Raja Gunggung. Makanya mereka kalau menengok ada truk melanggar anjing, kalau ada truk ditabraknya anjing, kita kan jijik. Mereka enggak, menengok anjing mati, menetes air dulu. Dipanggang enaknya gitu. Hot dog, hot panas, dog anjing, hot dog anjing kepanasan. Semua dimakan. Kalau yang ekstrem kanan daging haram, ekstrem kiri semua daging halal, dimakannya semua. Nah, itu hawa nafsu, hawa nafsu. Di mana Islam? Islam di tengah.
Islam tidak mengharamkan daging, tapi Islam tidak menghalalkan semua. Kulu, makanlah, silakan makan. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan banyak-banyak. Makanlah. Makanya dari pagi makan. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Asal sudah agak-agak kenyang, berhenti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Nabi makan Pak Ustaz, maka banyak hadis menyebut Nabi makan. Beda Nabi makan dengan kita makan, sedikit aja. Kalau Nabi itu makannya sedikit, kalau kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Jadi makan. Pagi makan, jam 9 makan. Makan. Duduk depan TV topless. Sudah habis isi toples itu dikunyah. Beda. Kata Quran, innal mubazzirin, orang-orang yang berlebih-lebih, kanu ikhwanas syayatin, saudara setan. Setan kalau sudah nengok orang makan berlebih, apa kata setan? Hai bro, dipanggilnya pasukannya, setan-setan yang lain, jangan goda dia. Kenapa? Kau saudara awak, this is my brother, ini saudara, iki sedulurku iki, kata setan. Jangan kau ganggu dia, ini saudara kita, alak kita sesudena. Jangan kau ganggu lagi, ini saudara kita. Innal mubazirin, orang mubazir, kanu ikhwanas syayatin, saudara setan. Maka kita dilarang makan berlebihan. Yang mau dimakan apa? Makanlah. Bagaimana cara memakannya? Sembelih, bismillah. Yang putus mesti dua, satu urat nafas, satu urat makan. Rupanya dia tak belajar ilmu motong. Ditengoknya orang motong, dia motong pula. Putus urat makan, urat nafas tak putus. Begitu tali sapi dilepas, sapi tegak lagi. Kenapa nih? Ini nampaknya sapi kerasukan jin. Mana pula jin masuk ke sapi? Jin pun udah mengatakan, tak ada aku masuk-masuk ke sapi, kalian aja yang tak pandai motong. Makanya mesti motong tu ada tukang potong yang punya ilmunya. Yang satu lagi punya ilmu motong, paham dia motong, cuman dia tak tahan. Begitu menengok darah tumpah, mabuk dia. Akhirnya sapi tak mati, dia mati. Makanya masalah motong ni syaratnya dua. Satu berani, yang satu berilmu. Berani tak berilmu, sapi tak mati. Berilmu tak berani, dia mati. Mabuk darah. Nah, lalu kemudian dipotonglah. Setelah dipotong, makanlah. Matinya karena darahnya habis. Darah Abdul Somad ni 3 liter. Kalau sempat tumpah habis 3 liter, mati. Ayam itu pun begitu dipotong. Tapi di Pekanbaru banyak ayam itu mati bukan karena dipotong. 1 tong ayam mati. Ada ayam mati karena masuk air panas. Begitu sikit saja, ditekuk lehernya itu, ditekuk leher, potong sikit, masuk ke air panas, menggelegak air masuk. Kita tak tahu. Makanya kadang dibuka ayam itu biru-biru dagingnya. Apa itu yang biru? Darah menggumpal, tak habis keluar. Itu banyak ayam mati tertimpa. Tak sebut nama Allah, tak tidak. Mana bisa nyebut nama Allah? HP di sini, rokok di sini. Ya sebentar. Itulah yang awak makan. Yang mati di atas itulah cuman yang mati asli normal. Kalau di Mesir kita beli ayam tidak ayam mati. Pergi ke tempat jual ayam, kita tunjuk haza wa haza. Saya mau ayam ini, ayam this chicken. Saya mau ayam ini. Langsung dipotongnya. Bismillah. Setelah kita tengok mati, setelah mati baru. Tempat kita enggak, kita beli ayam mati. Luar biasa. Makanya kita mesti ekstra hati-hati masalah makanan. Kulu, makanlah. Huriman alaikumul maitatu, jangan kamu makan bangkai. Bangkai itu apa? Yang tak sempat dipotong. Semua yang tak sempat dipotong, bangkai. Suatu hari jamaah nelpon saya, suaranya tersengal-sengal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam.
Apa hukumnya memotong kambing yang ditabrak bis, Pak Ustaz? Di mana nih? Di tepi jalan. Cepat sebenarnya. Apa yang langsung potong? Potong. Setelah dipotong baru saya ingat, yang kalian potong itu kambing siapa? Lupa pula saya nanya. Astagfirullah. Saya takut jawabnya lama, nanti kambing itu mati. Pak Ustaz, apa hukum motong kambing yang ditabrak bis? Cepat potong, cepat potong. Kambing siapa itu? Kalau kambing kita, tabrak potong. Bismillah. Halalah dia dimakan. Wadamu, jangan makan darah. Uriman alaikumul maitatu, jangan makan bangkai. Wadamu, darah. Makan darah. Dipotong kambing, di lehernya ditampung piring mangkok. Darahnya dijemur. Darahnya dijemur. Lalu kemudian nanti ditoco. Apa ini? Ini namanya hati leher. Apa hati leher? Darah. Itu bakteri, kuman semua isinya. Dan sekarang na'udzubillah ada sosis darah. Darah, segala darah. Darah sapi, darah babi, darah kambing. Lemak-lemaknya dicampur dengan tepung terigu, dimasukkan, lalu dibuat jadi sosis, dicetak, makan. Yummy. Najis. Hati-hati. Makanan yang haram-haram ini disuap ke mulut dengan baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lalu kemudian berubah menjadi darah. Darah masuk ke jantung, disemprotkan jantung naik ke otak, lalu menjadi berpikir di dalam otak. Jangan heran otaknya otak. Payah mau menyebutnya. Bawaannya mau menyeruduk aja. Kenapa? Gara-gara itu masuk ke dalam badannya. Makanya ada di dalam makanan itu label halal. Patutlah Ustaz tak mau minum dari tadi, karena tak ada label halalnya ya. Ini tak perlu pakai label. Ini husnuzan. Kita masuk ke rumah makan, tak perlu tanya, ini ayam goreng mana label halal? Asal sudah ada di situ Minangkabau. Minangkabau Islam. Ada lo foto inyek saliah. Lah orang awak wana tu halal. Minangkabau tu Islam. Karena setiap Minangkabau pasti Islam. Kalau ada Minangkabau tidak Islam, hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Tadi mah ang Payakumbuh, agama Kristen, kabau ang. Minangkabau itu Islam. Kita orang Melayu pandai baca Quran gara-gara orang Minangkabau lah. Kalau tak ada orang Minangkabau tak pandai kita baca Quran. Macam mana baca Quran dulu Ustaz belajar? Alif di atas, alif di bawah, iya alif di depan, di atas. Kalau orang Indonesia dari Jawa, andai guru ngaji dari Jawa, alif di atas A lah. Apa di atas disebut? Di atas. Karena itu dari Minangkabau guru-gurunya. Nah, bapak yang tersenyum berarti udah tua. Karena anak-anak sekarang tak tahu dia itu. Anak sekarang belajarnya bukan pakai itu. Mereka belajar pakai Iqra. Iqra itu dari Yogyakarta, wong Jawa. A, Batapa, Pasaba, Paswawa juga. Artinya apa? Ini suku berasimilasi, berbudaya, merantau dan membawa ajaran, pelajaran cara membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan nati'atu wa ma akala sabu. Binatang tersepit, binatang tertanduk, binatang patah, mati gara-gara itu. Diterkam singa. Ada kijang rusa diterkam singa, tak sempat dipotong, mati gara-gara diterkam singa. Haram dimakan, tak sempat dipotong. Wa ma zubi'a 'alan nusub, binatang yang disembelih untuk sajen. Sajen berhala. Hai pokok yang rindang, inilah kami persembahkan ayam 3 ekor, sapi 1, kambing 1, supaya tolonglah selamatkan kami dari gangguan hantu, segala hantu jembalang tanah. Haram, dagingnya tak boleh dimakan. Maka memotong itu bismillah, dengan nama Allah. Makanlah halalan thayyibah. Ini masalah makan. Standar makannya apa Pak Ustaz?
liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Jadi kita segak solat itu tegak tulang belakang. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad bisa tegak tulang belakang? Karena tadi dia makan. Kalau tak makan mana bisa tegak? Asal duduk jatuh. Asal duduk jatuh. Nah, kalau ada yang udah nampak jatuh, itu tak makan. Jatuh. Maka kalau bapak nampak kawan makan banyak, jangan kita marah sama dia. Begitu juga ibu. Ibu tak boleh marah sama bapak. Pak, jangan makan banyak-banyak. Bapak kenapa makan banyak? Bu, aku kalau tak sebanyak ini tak tegak tulang belakang. Ini kata Pak Ustaz tadi kan untuk menegakkan tulang belakang. Jadi dalam Islam itu apa maknanya? Makan itu ibadah. Karena tujuan makan menegakkan tulang belakang. Kalau tulang belakangnya sudah tegak, Allahu Akbar. Semua tujuan ibadah, solat,